Hai semuanya, selamat datang kembali. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar luar angkasa. Dark matter dan dark energy adalah dua fenomena yang teridentifikasikan dari analisis Cosmic Microwave Background atau CMB yang dipetakan oleh teleskop satelit Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Belum banyak pengetahuan kita tentang dua fenomena ini, bahkan secara gamblang kita nyaris tidak tahu apa-apa tentang kedua hal ini. Sekitar awal tahun 1930-an, Jan Oort, seorang astronom Belanda, mempelajari pergerakan rotasi galaksi-galaksi di klaster lokal. Jan Oort mengamati dan menghitung kecepatan pergerakan bintang-bintang di galaksi-galaksi tersebut. Karena galaksi tidak terpecah belah oleh pergerakan bintang-bintang di dalamnya, Jan Oort menyimpulkan bahwa pastilah tersedia cukup massa pada pusat galaksi yang menghasilkan gaya gravitasi yang sanggup membuat galaksi tetap utuh. Selain memanfaatkan pengetahuan kecepatan dan posisi, kita bisa menghitung massa sebuah benda angkasa seperti bintang dan planet dari intensitas cahaya yang dipancarkan masing-masing benda angkasa tersebut. Metode ini adalah yang paling umum dipakai oleh astronom. Jan Oort mendapati bahwa massa galaksi-galaksi di klaster lokal yang didapat dari kecepatan orbit 3 kali lebih masif daripada yang didapat dari intensitas cahaya masing-masing galaksi. Pada saat yang bersamaan, Fritz Zwicky, astronom Swiss, mempelajari klaster koma dan mendapati bahwa kecepatan orbit galaksi-galaksi pada sisi terluar klaster ini lebih cepat daripada perhitungan distribusi massa yang didapat dari pengamatan intensitas klaster. Pengamatan Zwicky ini bisa dipahami sebagai hukum gravitasi menyaratkan kecepatan orbit benda berbanding terbalik dengan jarak benda tersebut ke pusat orbit. Bumi kita mengorbit terhadap matahari dengan kecepatan sekitar 100.000 km per jam, sementara Saturnus yang lebih jauh ke matahari daripada bumi mengorbit dengan kecepatan sepertiganya. Untuk membuat Saturnus bergerak lebih cepat, salah satu cara adalah dengan menambahkan massa pada matahari atau menambah massa secara tersebar dan signifikan antara matahari dan planet terkait. Perhitungan Zwicky yang berdasarkan pergerakan klaster memberikan angka bahwa klaster koma lebih masif 400 kali daripada perhitungan berdasarkan intensitas cahaya. Permasalahan adanya massa yang hilang ini oleh Zwicky, bahwa ada materi yang luput dari pengamatan para astronom, materi tersebut tidak meradiasikan cahaya, materi inilah yang disebut dark matter. Dark matter tidak meradiasikan cahaya, baik itu memancarkan atau memantulkannya. Ini menyulitkan astronom untuk mendeteksi keberadaan dark matter. Sejauh ini keberadaan dark matter terdeteksi secara tidak langsung dengan metode konvensional. Sementara itu eksistensi dark matter kemudian menjadi penting dalam pemahaman alam semesta. Beberapa eksperimen berteknologi canggih, terakhir oleh teleskop satelit WMAP, memprediksi bahwa sekira 22% isi alam semesta adalah dark matter. Kita belum tahu apa partikel dark matter. Besar kemungkinan bukanlah partikel penyusun atom yang sudah kita kenal, karena partikel-partikel penyusun atom meradiasikan cahaya dan teknologi kita sudah bisa mengidentifikasikan mereka dengan baik. Ekstensi dari teori model baku memprediksi kandidat partikel dark matter dalam dua kategori, yaitu barionik dan non-barionik. Barionik adalah materi yang terdiri oleh 3 kuark dengan susunan tertentu, seperti proton dan neutron. Tentu saja bagaimana susunan kuark dalam dark matter belum diketahui. Diprediksi bahwa dark matter barionik berbentuk objek yang sangat padat dengan massa yang bervariasi. Sementara non-barionik dark matter dibagi lagi atas 2 kriteria, yaitu hot dark matter dan cold dark matter. Disebut hot karena partikel penyusunnya bergerak dengan kecepatan relativistik yang berasal dari dentuman besar dahulu kala. Kandidat partikel hot dark matter adalah neutrino. Sementara partikel penyusun cold dark matter bergerak dengan kecepatan yang lambat dan juga berasal dari dentuman besar. Kandidat partikel cold dark matter adalah neutralino, salah satu jenis partikel weakly interacting massive particle, yaitu partikel yang masif dan berinteraksi di bawah gaya lemah. Karena cold dark matter lebih masif daripada hot dark matter, maka cold dark matter menghasilkan gaya gravitasi lebih besar daripada hot dark matter. Tentu kemudian logikanya adalah semakin banyak cold dark matter di alam semesta, semakin banyak klaster terbentuk. Dan inilah yang kita saksikan dalam struktur alam semesta dalam skala besar, bahwa alam semesta kita terdiri dari banyak klaster-klaster yang membentuk formasi tertentu.
Fakta ini mungkin menunjukkan bahwa cold dark matter lebih mendominasi daripada hot dark matter di alam semesta kita. Umumnya kalau kita berbicara tentang dark matter biasanya merujuk pada cold dark matter. Sejauh ini ada 3 sifat utama dark matter. Pertama, dark matter adalah masif. Kedua, dark matter berinteraksi di bawah pengaruh gaya lemah. Ketiga, dark matter bermuatan netral. Masifnya dark matter, sesuai dengan teori relativitas umum, akan membuat ruang waktu melengkung. Efek ini disebut lensa gravitasi. Teleskop-teleskop yang diorbitkan di angkasa, seperti Hubble Space Telescope, umumnya memakai efek ini untuk mencoba mendeteksi keberadaan dark matter. Sekian pembahasan kali ini, semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tentang luar angkasa lainnya.